Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulurku wong ternak semua, dimanapun anda berada, ketemu lagi dengan wong ternak di sini. Oke, dulur, menjelang hari raya Idul Adha, bagaimana kabar penjualan domba-domba semua, sedulur semua di daerah masing-masing? Apakah sudah mulai membaik ataukah sudah atau tetap sama seperti itu, sedulurku? Oke, sedulur, kali ini saya berada di sebuah peternakan yang bergeraknya itu breeding ya, Lur. Namanya Sauli Farm, itu letaknya di Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman. Dusunnya ini di Jetis Baran. Ini konsepnya kalau saya lihat, saya amati adalah breeding, sedulurku. Nanti kita bakal tanya-tanya sama si owner. Wah, ini jam sore, harusnya makan sore ini. Sudah diberi, tapi karena sang owner datang jadi gembret-gembret kayaknya. Oh, ini kita lihat posisi dombanya seperti ini. Ini jenisnya Merino ya, Merino, sama ini ada model-model Garut juga, Texel juga ada. Wah, nah cempene dulur seperti ini. Oke, sedulurku, ini seperti ini kondisinya. Ini breeding. Itu tadi kita lihat satu pejantan dan beberapa betina, banyak betinanya. Wah, ada air minumnya juga. Ini juga. Ini jantannya, ini betina-betina, ini cengkeh. Dan ini sepertinya kandang babon anaknya loh. Oke, kita langsung tanya-tanya saja sama ownernya Sauli Farm. Ada dengan siapa, Mas? Kita kenalan dulu, Mas. Ya, halo Mas Budi dan Sobat Wong Ternak ya. Waduh, iya Mas. Ya, saya Ridwan dari Sauli Farm. Oke, Mas, mau tanya nih, Mas. Sejak kapan ini Sauli Farm itu berdiri? Sauli Farm itu berdiri dari tahun 2025, Mas, Januari. Tepatnya di bulan Januari kita coba mulai mendirikan Sauli Farm itu dengan konsep breeding dengan jenis domba Merino dan Texel seperti itu. Oke. Kenapa kok domba, Mas? Karena kan sekarang jenengan sudah tahu harga domba sekarang posisinya turun. Kenapa kok masih eksis di domba? Kenapa kok nggak ayam maupun dinosaurus? Ya, sebenarnya Mas, kenapa domba? Itu karena sebenarnya saya ini berangkat dari hobi ya. Sebenarnya dari hobi, kepengen memiliki ternak sebenarnya Mas. Jadi komoditinya itu kenapa domba? Jadi saya sebelum memulai itu pernah ketemu dengan kolega dokter hewan juga. Pada saat itu lagi musim-musimnya PMK ya, PMK. Jadi saya ingin memulai ternak, disarankan untuk memulai dari yang komoditi domba, jangan sapi terlebih dahulu, karena untuk meminimalisir kerugian di tengah-tengah adanya wabah, plus juga ada anggapan kalau domba itu lebih sedikit kasusnya ya di PMK ini. Lebih sedikit, bukan tidak ada tapi lebih sedikit kejadian PMK-nya, sehingga saya memilih komoditi domba. Nah, cuma domba pada saat itu belum menarik hati saya. Kenapa? Karena ukuran ya. Nah, sehingga Kecil saya ya kecil. Kemudian saya ketemu lagi dengan kakak kelas saya, itu di Sinergi Farm, namanya Mas Salim. Beliau merekomendasikan untuk coba komoditi domba yang berjenis Merino dan Texel. Dan saya senang melihatnya, sehingga saya memutuskan untuk beternak domba Merino dan Texel ini. Saya dan tim ya Mas ya. Jadi ada beberapa tim lah di Sauli ini, beberapa personil dalam satu tim di Sauli Farm. Begitu Mas Budi. Oke, Bung Ridwan, Mas Ridwan. Nah, karena ini sedulur wong ternak semua perlu diketahui, Mas Ridwan ini adalah salah satu dokter hewan juga. Jadi pas ya Lur ya, sesuai dengan jurusannya. Jadi berangkat dari hobi dan sudah ada background peternakan. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya. Siap. Pernah merasakan rugi atau gagal saat memulai ini? Ya. Ya, ini pertanyaan. Ya, banyak teman-teman yang bertanya sih terkait ini. Jadi sebenarnya kalau untuk ditanyakan terkait sudah mengalami keuntungan, nah itu
lebih tepat sebenarnya pertanyaannya, sudah rugi berapa? Oke. Gitu, Mas. Karena Sudah memang- rugi berapa, Mas? Iya, karena memang untuk membangun peternakan ya dalam konsep breeding itu kan memiliki keunikan tersendiri ya Mas ya. Yang jelas sabarnya yang harus ditingkatin dulu, mentalnya harus siap. Karena memang membangun sistemnya itu butuh sekitar 2 tahun. Nah, sementara kan Sauli Farm baru 1 tahun lebih ya berjalan ini, sehingga dalam 1 tahun ini memang kami benar-benar mengalami beberapa kejadian dan itu kami evaluasi terus. Ya, alhamdulillah sampai ini kami masih bertahan, belajar. Jadi kami belajar dari kejadian yang ada dan terus kami evaluasi. Nah, paling tidak untuk saat ini kami masih siap gitu ya Mas ya. Kami masih siap untuk terus berproses, untuk terus berprogres. Karena memang PR besarnya itu adalah di penerapan SOP dan manajemen dari SDM-nya sendiri Mas. Malah di situ tantangannya sebenarnya. Kalau untuk wabah, alhamdulillah kita memang tidak pernah masuk ya wabah ke sini alhamdulillah. Cuma memang untuk sistemnya dan manajemen SDM-nya itu yang menjadi PR kami di Sauli Farm ini. Tapi kita semakin berjalan, semakin hari kita coba untuk terus memperbaiki hal tersebut sampai nanti pada ujungnya baru kita bisa bertanya sudah beruntung berapa ini Mas gitu dari Sauli. Kira-kira begitu Mas. Oke, Jadi siap. masih dalam tahap belajar, tahap evaluasi dan terus tahap untuk memperbaiki sistem di Sauli Farm-nya ini sendiri. Oke. Pertanyaan terakhir buat Hmm. Mas Ridwan selaku Siap. owner, nggih. Ini kok milihnya breeding? Kenapa kok nggak penggemukan? Ya, jadi sebelum awal berdirinya Sauli Farm ini Mas, kita sudah memikirkan dari awal sampai akhir ya terkait konsepnya. Sehingga yang kami telusuri itu adalah komoditas si Merino dan Texel ini populasinya belum banyak ya. Saya lihat ya untuk di seputaran Jogja dan Jawa Tengah. Jadi kita ingin mengembangkan komoditi ini. Dan kebetulan target yang kita jual itu adalah anakannya Mas, hasil breedingnya. Hasil breedingnya itu di usia 3 bulan kita lepas produknya Sauli itu adalah produk anakan yang usia 3 bulan selepas sapi. Dengan target bobotnya itu di 3 bulan itu kita 7 kali bobot lahir Mas. Pada saat usia 3 bulan itu siap. atau 20 kg lah minimal targetnya kita sehingga produk tersebut bisa kita rilis dari Sauli. Nah, sehingga karena berangkat dari konsep itu dan dari kakak kelas saya tadi ya yang saya bilang beliau adalah orang yang mempengaruhi saya untuk masuk ke dunia ternak ini. Nah, sehingga kami memilih untuk konsep breeding Mas gitu. Ya plus minus. Cuma kalau breeding ini memang lagi-lagi saya tekankan sabarnya harus tinggi ya gitu ya. Karena lama gitu. Kita bisa mengatur jadwal kawin, kita bisa mengatur pakan, protein dan lain-lain. Nah, cuma kita tidak bisa mengatur masalah hidup matinya nih gitu Mas kan. Nah, jadi terkadang kita target nih lahir 2 adalah dari satu induk cuma 1 begitu Mas. Nah, terkadang sudah lahir ada saja kendala seperti air susu tidak keluar, induk tidak gemati. Nah, manajemen seperti inilah Mas yang terus kami perbaiki di 1 tahunnya Sauli ini, sehingga ya semoga kedepannya nanti kita udah bisa berjalan lah dengan kendala-kendala yang tidak rumit lagi lah harapannya begitu Mas. Nah, jadi kalau ditanya kenapa pilih konsep breeding, karena memang kita menjual produknya Mas. Jadi kami memang memilih ada produk nih seperti ini anak-anaknya di usia 1 bulan begini kan Mas kan. Nah, ini juga bisa juga nanti jadi hobi sebenarnya Mas kalau dari lihat bentukannya yang lucu-lucu kan gitu kan. Nah, jadi berangkat dari situ Mas Budi kira-kira. Nah, ini yang usia-usia di bawah 2 bulan semua ini Mas. Oke Mas. Jadi untuk sedulur ruang ternak bisa ya Mas kalau mau beli anakannya di sini bisa? Bisa banget Mas, bisa banget. Kita jualnya itu tadi yang saya infokan di usia 3 bulan dengan target bobot itu 7 kali bobot lahir atau minimal 20 kg.
Nanti jika seandainya ingin lihat-lihat, ingin mau cek dulu atau mau inden dulu juga bisa Mas, main aja ke Sauli Farm. Kita terbuka sekali dan kita sangat senang kalau seandainya sahabat-sahabat Wong Ternak berkenan mampir ke Sauli Farm untuk lihat-lihat domba-domba kita yang lucu-lucu ini. Jadi kebetulan kita breedingnya itu pejantannya kita menggunakan merino. Kalau yang betinanya, indukan betina itu kita menggunakan merino, ada jenis awasi, ada jenis Texel, yang paling dominan jenis Texel sih di sini Mas. Seperti itu. Monggo, kami sangat terbuka untuk sahabat-sahabat Wong Ternak main ke Sauli Farm. Oke, nomor WA-nya Mas, biar barangkali ada sedulur Wong Ternak yang berminat pengen punya domba merino dari Sauli Farm. Ya, sahabat-sahabat Wong Ternak bisa menghubungi saya di 0812 5262 5523. Nanti kita bisa komunikasi, belajar bareng, diskusi, atau janjian mau ketemu di kandang, monggo nanti bisa kontak saya. Oke, terima kasih Matur nuwun, Mas Ridwan. Jadi seperti itu sedulurku Wong Ternak semua dimanapun Anda berada. Ini adalah Sauli Farm, sudah berdiri 1 tahun lebih ya Lur. Berarti juga masih awal. Ada pertanyaan yang belum sempat saya tanyakan. Pesan buat pemula Mas. Apa Ya. Mas, sharing Pesan buat terakhir. pemula ya, karena saya juga masih pemula ya Mas ya. Sabarnya ditinggiin saja, itu aja. Oh, Mentalnya harus oke. siap karena memang ya karena konsep breeding ya. Jadi bukan hanya modal sebagai kita hobi atau suka dengan domba terus lalu kita ingin beternak. Nah, itu salah Mas. Jadi kita harus siapin sabar yang setinggi-tingginya gitu, karena memang proses tidak ada yang instan. Sip. Oke, setuju banget. Terima kasih Bung Ridwan. Siap. Begitu sedulurku Wong Ternak semua dimanapun Anda berada. Tadi bincang-bincang sedikit dengan salah satu owner dari Sauli Farm. Jadi buat sedulur semua yang berkenan mau main ke kandang tadi boleh, mau beli anakannya, mau inden domba merino di sini juga boleh. Jadi buat sedulur semua silahkan datang, silahkan main ke kandang Sauli Farm. Nanti untuk nomor WA dari Mas Ridwan saya share di video dan saya tulis juga di deskripsi ya Lur. Jadi sedulur bisa langsung WA ke beliaunya langsung. Oke, terima kasih sedulurku Wong Ternak semua sudah nonton. Buat yang baru nonton, jangan lupa like dan subscribe, komen, saran, masukan, atau mungkin ada farm lain yang pengen sedulur kunjungi tapi sedulur nggak sempat dan pengen di review, bisa langsung komentar atau WA langsung ke Wong Ternak. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam dari Wong Ternak di area Sleman, Yogyakarta. Matur nuwun. Nyut.